She sent you here to kill me? Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Javier yang sedang asik bermain dengan putrinya di pinggir pantai. Diketahui kalau putri Javier ini bernama Eve, sedangkan untuk istri Javier sudah tewas beberapa tahun yang lalu. Kemudian Javier memberikan mainan balerina kepada Eve sebab Eve sangat begitu menyukai tari balet. Di suatu malam, ketika Javier akan mandi, nampak jelas tato di punggung Javier yang menunjukkan kalau Javier bukan orang sembarangan. Jika kalian ingat, tato tersebut mirip sekali dengan tato milik John Wick, dan memang faktanya Javier adalah seorang pembunuh bayaran yang dibesarkan di tempat yang sama dengan John Wick. Tak berselang lama, tiba-tiba Javier diserang oleh sekelompok orang yang selama ini berniat menculik Eve. Tentu Javier tidak tinggal diam dan langsung membrutal melawan para penculik tersebut. Namun karena kalah jumlah, Javier harus terpojok lalu ditodong oleh mereka. Kemudian datanglah ketua dari kelompok penculik itu yang diketahui bernama Konselor. Ini orangnya. Di sini kita belum diberitahu alasan Konselor ingin menculik Eve, tapi yang pasti Konselor telah melakukan banyak cara hanya untuk menculik Eve. Lalu Konselor memberikan senjata kepada Javier untuk menghabisi dirinya sendiri, mengingat Javier sudah tidak mungkin bisa melawan lagi. Setelah memberikan senjata, Konselor memutuskan untuk pergi karena dikira semua ini telah selesai. Namun ketika Javier akan menghabisi dirinya sendiri, tiba-tiba Eve berteriak yang membuat Javier kembali membrutal. Lagi-lagi Javier berhasil terpojok oleh para anak buah Konselor lalu hendak dihabisi, namun tiba-tiba ternyata orang yang menembak adalah Eve, dan untuk pertama kalinya Eve telah menghabisi orang. Dengan cepat Javier langsung membawa Eve pergi mumpung Konselor dan para anak buahnya yang lain sudah pergi duluan. Tak lupa Javier juga sempat menanam bom hingga terjadilah ledakan besar. Satu jam kemudian, meskipun Javier berhasil membawa Eve, namun ia harus meregang nyawa akibat terkena beberapa tembakan saat kekacauan tadi. Melihat sang ayah tewas, Eve hanya bisa menangis sejadi-jadinya mengingat dirinya sudah tidak mempunyai siapapun. Sore harinya ketika Eve sedang merenung sambil memegang mainan balerina pemberian Javier, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang pria tua yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu Winston. Ternyata Winston adalah teman baik dari Javier, ayahnya Eve. Now he's been taken from you. How lovely. We all live with the decisions we make. Kemudian Winston membawa Eve kepada keluarga Ruskaroma, yang mana keluarga itulah yang mendidik dan membesarkan Javier termasuk John Wick.
Ini dia pemimpin dari keluarga Ruskaroma yang sering disebut The Director. The Director menerima Eve dengan baik dan ia berjanji akan membesarkan dan mendidik Eve di sini seperti mendiang ayahnya dulu. You dance, yes? I can give you somewhere to put that anchor. Sebelum lanjut, saya jelaskan sedikit. Jadi keluarga Ruskaroma ini adalah sebuah organisasi yang selalu melahirkan para pembunuh bayaran terbaik seperti John Wick dan Javier. Mereka akan mendidik anak seusia Eve untuk diasah kemampuannya lalu dijadikan pembunuh bayaran di bawah naungan Ruskaroma. Dua belas tahun kemudian, kini Eve sudah dewasa dan ia sangat mahir bela diri serta ahli dalam menggunakan senjata apapun. Eve terus saja dilatih setiap hari dan sekarang ia sangat mengidolakan sosok John Wick yang merupakan jebolan dari Ruskaroma. Di suatu hari, Eve mendapat ujian terakhir sebelum ditugaskan dalam mengemban misi. Ujian itu adalah adu cepat merangkai senjata dengan asasin lain yang merupakan tahanan dari Ruskaroma. Awalnya, asasin tersebut meremehkan Eve mengingat Eve masih dianggap anak ingusan yang tidak berpengalaman. Beruntung Eve lebih cepat dan tangkas daripada asasin itu dan kini Eve dianggap telah lulus menjalankan ujiannya. Di hari berikutnya, Eve dibuat terkejut dengan kehadiran John Wick. Ternyata maksud kedatangan John Wick ke sana yaitu untuk meminta bantuan kepada The Director sebagai ketua dari keluarga Ruskaroma. Jika kalian ingat, adegan John Wick datang ke Ruskaroma yaitu ada di film John Wick 3 saat dirinya diburu oleh semua pembunuh bayaran. Di suatu kesempatan, Eve memberanikan diri untuk menghampiri John Wick lalu bertanya bagaimana caranya agar bisa hebat seperti John Wick. John Wick menjawab dengan latihan giat serta keberanian tinggi, konsistensi, dan selalu fokus. Kemudian, seperti biasa dengan gaya dinginnya, John Wick pergi dari sana karena urusannya dengan The Director sudah selesai. Beberapa hari kemudian, Eve mulai diberi misi pertama oleh tangan kanan The Director. Eve diperintah untuk melindungi seorang anak pejabat bernama Katla Pak. Diberitahu kalau Katla sedang diburu oleh para pembunuh bayaran dari Asia dan bapaknya meminta perlindungan kepada keluarga Ruskaroma. Setelah mendapatkan data lengkap dan lokasi Katla berada, Eve bergegas pergi untuk melindunginya. This woman, Katla Park. Singkatnya, Eve pergi ke klub malam karena diketahui Katla sedang di sana. Setelah cukup lama memantau, akhirnya Eve melihat Katla yang hendak diculik oleh beberapa pembunuh bayaran. Dan cepat Eve langsung beraksi dan kita lihat aksinya. Eve tampak begitu kesulitan mengingat musuhnya begitu banyak. Namun dengan tekadnya yang kuat, Eve pun pada akhirnya berhasil meratakan mereka semua. Kini Eve harus berduel dengan ketua pembunuh bayaran dari Asia dan inilah aksinya. Setelah cukup lama berduel, Eve pun akhirnya mampu mengalahkan orang tersebut dan misi dianggap selesai. Ketika sampai di markas, Eve langsung diberi tato atas perintah dari The Director. Tato itu sebagai lambang kalau Eve sudah resmi bagian dari keluarga Ruskaroma seperti John Wick dan Javier ayahnya.
Di hari-hari berikutnya, Eve terus saja diberi misi dari yang paling mudah sampai yang sedikit sulit. Sampai di suatu waktu ketika Eve baru saja menyelesaikan tugas dan hendak pulang, tiba-tiba ia ditabrak oleh satu mobil lalu terjadilah aksi baku hantam. Setelah berhasil menghabisi musuhnya, Eve tak sengaja melihat tanda silang di tangan si musuh. Alhasil, Eve jadi teringat kalau kelompok yang dulu membunuh Javier sang ayah juga mempunyai tanda seperti itu. Kemudian Eve membawa lengan si musuh lalu ia pun bergegas pulang ke markas. Setibanya Eve di markas, ia menunjukkan lengan si musuh ke hadapan The Director. Di sini Eve bertanya kelompok apakah yang mempunyai tanda silang seperti itu karena kelompok mereka lah yang sudah membunuh ayahnya dulu. The Director menjawab kalau orang-orang yang memiliki tanda silang tersebut berasal dari satu organisasi yang paling berbahaya. Mereka tidak memiliki aturan bahkan tak segan menghabisi musuhnya meskipun di dalam hotel Continental. I'm ordering you. You will not find them. The Director menyarankan agar Eve tidak usah berurusan dengan organisasi tersebut karena akan sangat membahayakan. Tak puas dengan jawaban The Director, Eve pun pergi ke Hotel Continental untuk menanyakan organisasi yang dimaksud kepada Winston sang manajer hotel. Please. Sesampainya Eve di sana, ia disambut baik oleh si resepsionis, lalu Eve pun mengatakan kalau tujuannya untuk bertemu Winston. Dan cepat si resepsionis segera mengantarkan Eve ke ruangannya Winston. Saat bertemu, Eve langsung menanyakan organisasi apakah yang lengannya memiliki tanda silang dan di mana markas mereka. Awalnya jawaban Winston sama dengan The Director yang menyarankan Eve agar tidak usah berurusan dengan mereka. Namun karena Eve terus memohon, akhirnya Winston memberitahu kalau organisasi itu dipimpin oleh seorang pria bernama Konselor. Namun untuk markasnya, Winston sendiri tidak mengetahuinya. Guild's not just for business. It's not a tribe, it's a cult. Jika Eve memang ingin tahu, Winston menyarankan supaya Eve mendatangi seorang pria bernama Daniel karena dia anggota dari organisasi itu dan kini Daniel ingin keluar dari organisasi. Winston juga memberitahu kalau Daniel sedang menginap di Hotel Continental cabang Praha hingga Eve pun langsung bergegas pergi ke sana. Very well. Singkat cerita, Eve tiba di kota Praha dan ia langsung menyusup ke dalam kamar Daniel. Ternyata Daniel tinggal bersama putrinya yang masih berusia 8 tahun. Namun Daniel yang mengira kalau Eve adalah musuh, ia pun segera menodongkan senjata. Untungnya Eve langsung mengatakan kalau dirinya bukan musuh dan hanya ingin menanyakan di mana markas organisasi yang dipimpin oleh Konselor. Di waktu yang sama, kita akan diperkenalkan dengan tangan kanan Konselor yang bernama Lena. Ternyata saat ini Lena diperintah oleh Konselor untuk memburu Daniel serta menculik anaknya. Tak hanya itu, Lena juga membuat sayembara di pasar gelap untuk siapapun yang dapat menangkap Daniel dan anaknya maka akan diberi imbalan $4 juta. Alhasil semua pembunuh bayaran langsung bersemangat untuk memburu Daniel. Kembali kepada Daniel yang masih mengobrol bersama Eve. Baru saja Daniel akan memberitahu di mana markas Konselor, tiba-tiba mereka diserang oleh para pembunuh bayaran. Diberitahu kalau Hotel Continental sebenarnya tempat yang netral dan tidak boleh ada keributan apalagi saling membunuh. Namun demi hadiah $4 juta, nampaknya para pembunuh bayaran tidak memperdulikan aturan dan tetap menyerang Daniel. Mau tidak mau, karena Eve ada di sana, ia pun harus membantu Daniel dan inilah aksinya.
Let's go. Di tengah pertempuran, Daniel meminta Eve agar pergi sambil membawa anak Daniel. Akan tetapi saat akan pergi, sayangnya Eve harus tertangkap, begitupun dengan Daniel yang berhasil dilumpuhkan. Pada akhirnya Daniel dan putrinya dibawa untuk diserahkan kepada konselor. Sedangkan Eve ditangkap oleh pihak Continental karena dianggap telah membuat keributan. 1 jam kemudian, Eve dan 2 pembunuh bayaran yang telah membuat keributan disidang oleh pihak Continental. Di sini Eve bersumpah kalau dirinya sama sekali tidak membuat keributan dan merekalah yang menyerang duluan sebab Eve sedang bersama dengan Daniel. Ternyata pihak Continental percaya kepada Eve hingga Eve pun akhirnya dilepaskan. Selanjutnya, Eve mendatangi teman lamanya yang merupakan tukang penjual senjata. Namun ketika Eve sedang asik mengobrol, tiba-tiba mereka diserang oleh sekelompok orang. Setelah Eve dan temannya berhasil meratakan kelompok itu, Eve bertanya siapa sebenarnya mereka. Si teman menjawab kalau mereka adalah kelompok atau organisasi penganut sekte sesat yang tidak punya aturan dan dipimpin oleh konselor. Kebetulan sekali memang Eve sedang memburu konselor, jadi ia pun bertanya apakah si teman tahu di mana markas mereka. Si teman mengatakan kalau mereka bermarkas di desa pegunungan Asutria, bahkan si teman juga memberikan denahnya secara lengkap. Tanpa menunggu lama, Eve langsung bergegas pergi ke tempat tersebut. That's bad, man. 1 inch fat rip. Oversized charging hat. He's got a side R&R for the faster. 30 rounds is 308. It's quite a treat. Di tengah perjalanan, Eve sempat dihubungi oleh The Director agar ia kembali ke markas dan tidak usah melanjutkan pemburuannya. Akan tetapi, Eve yang sangat ingin membalas kematian sang ayah, ia pun tidak mau mendengar dan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Return at once, or I will have no choice. Singkatnya, Eve sampai di desa yang dimaksud dan ia segera masuk ke dalam kafe untuk ngopi sebentar. Namun baru juga duduk di sana, Eve melihat ada seseorang masuk dan inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi orang tersebut, Eve harus kembali diserang oleh semua orang yang ada di dalam kafe. Ternyata semua penghuni yang ada di desa ini adalah anggota dari sekte sesat yang dipimpin oleh konselor. Jadi mau tidak mau sekarang Eve pasti diburu oleh satu desa. Di balik itu, konselor sendiri yang mengetahui kalau Eve sedang memburu dirinya, ia pun langsung memerintahkan semua anak buah terbaiknya agar fokus memburu Eve. Eve sendiri masih sibuk diburu oleh semua orang yang ada di desa tersebut. Di suatu waktu, Eve berhasil dilumpuhkan oleh Lena, tangan kanan konselor. Kemudian Lena melihat tato di punggung Eve dan ia baru sadar kalau Eve berasal dari keluarga Ruskaroma. Selanjutnya Lena membawa Eve untuk diserahkan kepada konselor. Ketika bertemu, konselor dibuat terkejut saat mengetahui kalau Eve adalah anak Javier, orang yang dulu ia habisi. Di sini juga terungkap fakta kalau Javier merupakan menantunya konselor, yang artinya Eve adalah cucunya konselor. Alasan konselor sampai menghabisi Javier karena Javier tidak mau memberikan Eve untuk ikut masuk ke dalam sektenya.
Satu lagi fakta mengejutkan karena ternyata Lena tangan kanan konselor adalah kakak kandung Eve. Man came into my house, man from your tribe. He tried to deprive him of a true heritage. Saat konselor sedang ngobrol dengan Lena, tiba-tiba Eve membrutal melawan para anak buah konselor yang menjaganya. Melihat hal tersebut, Lena harus turun tangan, namun kali ini ia berhasil ditodong oleh Eve. Disinilah Lena memberitahu kalau dirinya adalah kakak kandung Eve. Dia dibesarkan oleh konselor sang kakek, sedangkan Eve dibawa pergi oleh Javier sang ayah. Jelas Eve begitu terkejut ketika mengetahui kalau Lena adalah kakak kandungnya dan konselor merupakan kakeknya. Namun di waktu yang sama, konselor memerintahkan para anak buahnya untuk menghabisi Eve dan juga Lena. Dalam penyerangan itu, Lena harus tewas sedangkan Eve masih berhasil selamat. Hal tersebut jelas membuat Eve semakin dendam kepada konselor karena ia sudah menghabisi sang ayah dan kini malah menghabisi kakak kandung Eve. Kemudian Eve langsung mengambil katana lalu kembali bangkit untuk menghabisi anak buah konselor satu persatu. Setelah menghabisi para anak buah konselor, Eve mengambil radio HT untuk berbicara kepada konselor. Di sini Eve mengatakan kalau ia bersumpah akan menghabisi konselor bagaimanapun caranya. Eve akan melakukan hal apa saja yang terpenting konselor bisa dihabisi. Mendengar ancaman itu membuat konselor sedikit takut, apalagi sekarang anak buahnya sudah banyak yang tumbang. Dengan cepat, konselor menghubungi The Director lalu meminta dirinya agar menghentikan Eve. Konselor mengancam apabila Eve tidak dihentikan maka kelompoknya akan berperang melawan Ruska Roma. The Director yang takut peperangan akan terjadi, pada akhirnya ia bersedia membantu konselor. Ia akan mengirim seseorang untuk menghentikan Eve yang pastinya orang tersebut sudah sangat profesional dan berpengalaman. Singkat cerita, datanglah orang utusan The Director yang tak lain adalah jagoan kita semua, yaitu John Wick si Baba Yaga. Baba Yaga. Dengan gaya santainya, John langsung menemui Eve lalu memintanya untuk berhenti. Eve dibuat terkejut ketika melihat sosok John Wick idolanya sampai turun tangan. Namun Eve yang sudah sangat murka kepada konselor, ia pun tidak bisa dihentikan dan mau tidak mau harus melawan John Wick. She sent you here to kill me? Perduelan itu jelas dimenangkan oleh John Wick, lalu ia pun segera menodong Eve. Sambil menangis, Eve mengatakan kenapa John Wick menghalanginya. Padahal Eve hanya ingin membalas kematian sang ayah dan juga kakaknya. John yang pernah ada dalam posisi itu, ia pun akhirnya luluh dan mau melepaskan Eve. John memberi Eve waktu sampai jam 12 malam dan jika Eve belum juga bisa menghabisi konselor, maka dirinya harus ikut bersama John Wick. Alhasil Eve setuju lalu mereka pun berpisah. Hal pertama yang Eve lakukan adalah menghabisi para penjaga yang selalu memantau pergerakannya. Kemudian Eve masuk ke dalam markas konselor lalu menghabisi lagi satu persatu anak buah konselor yang masih tersisa. Di sisi lain, ternyata konselor masih memiliki satu pasukan terakhir yang dipimpin oleh seorang pria bernama Alec. Konselor langsung saja memerintahkan Alec CS untuk menghabisi Eve dan mereka pun langsung turun ke bawah. Eve sendiri kini berhasil mencuri senjata flamethrower atau penyembur api dan inilah aksinya.
Setelah berhasil menghabisi sebagian pasukan Alec, Eve harus berhadapan dengan Alec yang sama-sama menggunakan senjata itu. Di tengah perduelan, Eve harus kehabisan bahan bakar, namun Eve tidak kalah pintar dan ia pun langsung mengambil penyembur air untuk melawan Alec. Sayangnya, Eve harus kalah, lalu ia berhasil dipojokkan. Ketika Eve akan dihabisi, inilah yang terjadi. Ternyata yang menghabisi Alec adalah John Wick dengan menggunakan tembakan jarak jauh. John yang menyadari kalau waktu Eve hampir habis, ia pun langsung membantu Eve dengan menghabisi para anak buah Alec yang tersisa. Sedangkan Eve sendiri fokus mengajar konselor yang akan kabur menggunakan mobilnya. Beruntung Eve berhasil menembak si supir lalu membuat mobil itu berhenti. Kemudian turunlah konselor yang mengatakan meskipun Eve menghabisinya, organisasi ini akan berjalan seperti biasa karena konselor juga mempunyai atasan. Eve menjawab kalau ia tidak peduli karena tujuannya sekarang adalah menghabisi konselor yang telah membunuh ayah dan kakaknya. Tanpa ragu, Eve langsung melesatkan tembakan yang seketika membuat konselor koin. Setelah konselor tewas, Eve membawa anak Daniel pergi yang sebelumnya sempat diculik mereka. Di waktu yang sama, John dihubungi oleh direktur yang bertanya apakah Eve sudah tertangkap atau sudah dihabisi. John menjawab tidak karena konselorlah yang berhasil Eve habisi. Fine. 1 minggu kemudian terlihat Daniel, yaitu orang yang dulu diburu oleh konselor, ternyata masih selamat dan sekarang sedang di rumah sakit. Daniel sangat bahagia karena Eve sudah menyelamatkan anaknya. Sedangkan untuk Eve sendiri kini harus diburu oleh atasannya konselor yang membuat sayembara di pasar gelap. Kemudian film pun tamat.